Dikembalikan kepada sekujur badan karena adanya pertanyaan munkar. Nah, besok ada pertanyaan. Namanya soal tauhid. Soal apa? Tauhid. Soal tauhid. Itu namanya soal tauhid. Munkar wa nakir nanya soal tauhid. Enggak nanya soal fikih mah, soal fikih ntar. Soal fikih nanti di hari kiamat. Di hari kiamat. Soal masalah tauhid ada dalam kubur. Makanya ilmu hal 3. Ilmu dulu tauhid, fikih, tasawuf. Orang masuk surga apa neraka persoalannya tasawuf. Soal hati itu soal hati. Soal hati. Soal hati dan soal ilmu. Lalu masuk surga apa enggak? Kalau hatinya penyayang, hatinya lembut, empati orang, rahmat Allah, masuk surga. Seperti hadis Rasulullah, ini hadis rahman, hadis rahmah. Si penzina habis mengacur, tapi dia melihat anjing kehausan, dia ambil air dengan sepatunya itu, lalu dia minumkan. Hadis rahmah. Ada hati yang penyayang kepada binatang sekalipun. Pertanyaan kita, kalau kita bukan pelacur, hati kita penyayang dengan manusia, bukan binatang anjing yang najis mughalladhah. Seperti apa rahmat Allah? Kalau ada pelacur, dia hatinya lembut dengan anjing yang merupakan najis mughalladhah. Begitu besar rahmat Allah buat dia sampai dia dimasukkan ke dalam surga. Bagaimana ada manusia hatinya penyayang dengan umat baginda Nabi besar Muhammad. Wali dia, kalau kata Sayyid Abdul Hasan Asyadili. Guru Sekumbur mengutip daripada kalamnya Sayyid Abdul Hasan Asyadili. Dia bilang orang muslim, mukmin, kalau dia hatinya lembut dengan umatnya Nabi Muhammad SAW, dia dinaikkan makomnya kepada makom wali ketika kematian. Makanya ada wali mastur. Ada wali mastur. Wali mastur itu lagi hidupnya tertutup sebagai wali. Pas sudah meninggal, baru Allah bukakan kewaliannya. Jadi meninggal, pas meninggal baru Allah buka kewaliannya. Ahli kubur nyambut dia. Lo yang hati lo sayang sama umat Nabi Muhammad tuh. Jadi waktu di dunia orang kata nyangka. Seperti ada orang yang tiap malam di warung ember, kalau bahasa kita, warung orang mabok-mabok, orang apa di Kalimantan. Ketika dia hidup, orang semuanya tahu kalau dia itu, iya, orang yang tiap malam nongkrongnya di tempat orang minum-minum, joget-joget, melacur, zina. Tapi pas dia meninggal, guru sekumpul nyebrang dari Kalimantan Tengah, ya, nyebrang ke Kalimantan Barat. Untuk apa? Nyolatin orang itu. Orang bilang, kok guru sekumpul kiai besar, wali hidup, nyolatin orang tuh nongkrong di tempat warung ember, warung mabok, warung zina, warung tua. Rupanya orang ini sayang dari Allah. Ini betul waktu hidupnya dia malam. Ini benar. Orang pada bermaksiat kepada engkau, tapi jangan turunin azab engkau pada mereka. Dia ada di situ. Allahumma ighfir li ummati Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jubur ummata sayyidina. Allahumma aslih ummata sayyidina. Allahumma farid an ummati sayyidina. Doa terus. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Terus aja. Dia bilang, walaupun mereka bermaksiat, tapi rahmatmu lebih besar ya Allah. Jangan kau turunkan azab di sini. Kalau kau turunkan azab, bukan cuma mereka yang ada dalam ruangan ini, tapi di sekelilingnya ada masjid, ada orang-orang yang beriman lainnya yang sedang menjaga hatinya, taatnya, ibadah kepada engkau. Oh, selama hidupnya dia sayang sama umat Nabi Muhammad, sekalipun para pelaku maksiat. Bagaimana orang sayang sama umat Nabi Muhammad yang melakukan ketaatan ibadah
yang sayang sama ahli maksiat kayak begitu, disemayangin sama wali hidup. Bagaimana kalau orang sayang, cinta kepada orang yang ibadah taat kepada Allah Subhanahu ya.